Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Hatinya orang beriman senantiasa terpaut kepada masjid. Kemana-mana orang beriman mesti yang diingat adalah waktunya sholat adalah masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang ahli masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya masjid itu di dalamnya ada amalan-amalan masjid. Ada orang sholat jamaah, ada amalan zikir, ada amalan ibadah-ibadah yang lain, ada amalan pelayanan kepada masjid, namanya khidmat. Di dalamnya seandainya tidak ada amalan seperti itu, walaupun masjidnya besar, serba fasilitas mewah dan komplit, maka itu dikatakan bukan masjid, dikatakan sebuah bangunan masjid. Seandainya ada namanya gedung biskup, di dalamnya tidak ada muter film, tidak ada pegawainya, itu namanya bukan gedung biskup, tapi bangunan gedung biskup. Rumah sakit, katakan rumah sakit mesti ada pasiennya, ada dokternya, ada alat-alat kesehatannya, ada perawatnya. Tetapi seandainya di dalam rumah sakit tidak ada pasien, tidak ada dokter, tidak ada perawatnya, bahkan tidak ada alat-alat kesehatannya, ini namanya bukan rumah sakit, namanya bangunan rumah sakit. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita ini sebagai orang yang beriman, berusaha sekuat tenaga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jadikan orang yang ahli masjid. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat fardu berjamaah di masjid, walaupun beliaunya sampai dia wafat. Waktu sakit keras, tidak bisa berdiri, mengambil air wudhu susah, sampai dibantu dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian setelah mampu mengambil air wudhu, kemudian ditegakkan dalam shaf pertama, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi
imam sholat berjamaah. Ini mencontohkan kepada kita semua yang mengaku orang Islam, mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tauladan, contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi ini ada suri tauladan yang baik. Maka ikuti Rasulullah. Muasyarahnya, muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya, ikuti. Kalau kita dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam aspek kehidupan kita ini, kita rubah cara hidup yang lain, ikut cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya bagaimana saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya ini kita perlu latihan. Latihannya dengan training. Seperti anak-anak yang sedang belajar di sekolah TK. Mereka training selama 1 tahun, 2 tahun, kemudian naik kelas 1. Itu yang lagi ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4.